Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catherine Fulandari. Saya dari kelas 4B NPM saya C1C022153. Di sini saya akan membahas tentang imbalan. Jadi, apa sih imbalan itu? Imbalan itu adalah sesuatu yang diperoleh atau hak karyawan atas jasa yang telah diberikan dari karyawan tersebut. Nah, imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat bekerja memberikan jasa. Nah, walaupun jatuh temponya juga dalam jangka pendek, namun pesangon terjadi karena pemecahan hubungan kerja, bukan karena jasa karyawan, sehingga perlu diatur secara khusus si pesangon ini. Nah, perlakuan akuntansi atas imbalan kerja jangka pendek sangat sederhana. Hal ini disebabkan karena selain tidak memerlukan perhitungan aktuaria, imbalan kerja jenis ini bersifat jangka pendek sehingga didiskontokan. Perlakuan akuntansi khusus diterapkan pada cuti berimbalan dan dibagi laba dan bonus. Cuti berimbalan. Nah, cuti berimbalan itu adalah hak cuti memberikan si karyawan mempunyai hak cuti, tapi dia juga diberikan imbalan sebagai kompensasi. Nah, kompensasinya itu ya berupa imbalan, karena misalnya cuti berimbalan itu seperti contohnya cuti melahirkan. Nah, itu cuti berimbalan. Nah, lalu kita akan membahas lebih detail tentang pesangon. Nah, tadi kita sudah membahas sedikit tentang pesangon, kenapa dia bukan masuk ke dalam jangka pendek kan, dan harus mempunyai dikhususkan di pesangon nih. Nah, kita akan membahas tentang pesangon. Jadi pesangon itu adalah imbalan yang terutang akibat PKK, atau PKK itu adalah kepanjangan dari pemutusan kontrak kerja, baik yang berasal dari keputusan perusahaan atau diberhentikan, ataupun keputusan dari karyawan itu sendiri. Jadi karyawan mengajukan surat resign kepada perusahaan karena adalah satu dan lain hal, ia berhenti secara sepihak nih. Tawaran perusahaan dia berhenti secara sepihak, terus memberikan surat resign kepada si perusahaan tersebut. Jadi dia bukan masuk dalam imbalan pasca kerja ataupun imbalan jangka pendek, karena itu dari salah satu dari pihak tersebut. Nah, lalu kita masuk ke dalam imbalan pasca kerja. Apa sih imbalan pasca kerja itu? Jadi imbalan pasca kerja itu adalah imbalan didapat setelah purna kerja atau setelah mereka selesai kerja atau masa pensiun. Nah, dan ini identik dengan pensiun nih. Pensiun itu adalah seperti umurnya sudah tidak layak lagi untuk bekerja. Nah, imbalan pasca kerja ini masuk ke dalam imbalan jangka panjang karena perusahaan akan melunasi dalam jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Nah, dia jangka waktu yang panjang karena setelah ia bekerja itu lebih dari 25 tahun atau 30 tahun bekerja. Nah, didapatlah imbalan pasca kerja tersebut. Nah, pesangon tidak masuk dalam imbalan pasca kerja, tetapi tetap imbalan, tapi tidak boleh dikelompokkan dalam imbalan pasca kerja. Karena itu tadi, pesangon itu adalah pemutusan hubungan kerja secara sepihak dari si karyawan atau dari si perusahaan tersebut. Nah, program imbalan kerja ini melibatkan 3 pihak. 3 pihaknya itu ada perusahaan, terus ada perusahaan dana pensiun, terus ada karyawan. Nah, itu yang termasuk dalam imbalan pasca kerja ini. Lalu ada 2 jenis program. Yang pertama dalam imbalan pasca kerja ini itu ada iuran pasti. Nah, apa itu iuran pasti? Jadi iuran pasti itu adalah perusahaan atau pemberi kerja membayarkan sejumlah iuran yang sudah ditetapkan ke perusahaan dana pensiun. Nah, resiko yang diperoleh oleh si iuran pasti ini adalah resikonya di karyawan. Jadi mau berapapun dapatnya, ya karyawan itu yang mendapatkan. Nah, yang kedua itu ada program imbalan pasti. Nah, program imbalan pasti ini adalah perusahaan yang telah menentukan berapa jumlah yang akan diterima oleh karyawannya. Nah, jika dananya tidak mencukupi, maka timbul kewajiban dari perusahaan untuk mencukupi dana itu yang diterima oleh si karyawan itu. Jadi, program imbalan pasti ini adalah resiko ditanggung oleh perusahaan. Kita akan membahas program iuran pasti terlebih dahulu nih. Kita akan membahas lebih mendalam. Jadi program iuran pasti
itu adalah aset program yang berasal dari iuran pemberi kerja atau si perusahaan yang memberikan kerja kepada karyawan ini. Itu aset iurannya dikelola oleh dana pensiun sebagai aset program. Nah, pada program iuran pasti, pemberi kerja atau perusahaan akan membayar iuran. Biasanya ini bulanan. Nah, ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada perusahaan, nah, jadi perusahaan karyawan mendapatkan gaji nih karena telah memberikan jasanya kepada perusahaan. Nah, saat itu juga perusahaan memberikan iuran nih kepada si perusahaan dana pensiun tersebut. Nah, seluruh iuran itu temponya untuk bulan, dicatat sebagai beban, kecuali jika dapat dicatat sebagai perolehan aset atau persediaan atau aset tetap sesuai dengan ketentuan pada PSAK 14 revisi dari 2008 dan 16 revisi dari 2011. Nah, lalu kita masuk pada imbalan pasti. Jadi, pada program imbalan pasti, perusahaan memiliki kewajiban hukum dan konsumtif untuk memenuhi pembayaran imbalan pada saat pekerja pensiun yang disebut dengan kewajiban imbalan pasti. Nah, jadi imbalan pasti itu perusahaan itu memberikan imbalan memberikan iuran juga, bisa juga per bulan, bisa juga langsung nih kepada dana pensiun. Nah, dana pensiun itu akan memberikannya kepada si pekerja tersebut setelah masa purna kerjanya. Nah, untuk memenuhi kewajiban tersebut, perusahaan menyisihkan dana yang dibayarkan nih melalui iuran secara periodik kepada si perusahaan dana pensiun tersebut. Nah, dan tersebut akan diakumulasikan dan diinvestasikan sebagai aset program. Nah, ada juga terdapat resiko dalam imbalan pasti dan aset program. Nah, resiko yang pertama itu meliputi resiko aktual, yaitu jumlah kewajiban imbalan pasti atau imbalan yang akan dibayarkan berbeda dari yang diharapkan akibat perubahan perhitungan atau asumsi dari aktuar tersebut. Nah, yang kedua ini ada resiko investasi, yaitu hasil investasi aset program berbeda dari yang diharapkan sebelumnya gitu. Nah, lalu kita masuk ke dalam selisih kewajiban imbalan pasti. Nah, merupakan imbalan yang akan dibayarkan di masa depan atas jasa pekerja periode berjalan dan periode-periode lalu. Nah, kewajiban masa depan disebut diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai kini atau present value menggunakan tingkat diskonto atau bunga yang selanjutnya disebut dengan nilai kini kewajiban imbalan pasti atau yang biasa disebut dengan NKKIP. Nah, nilai ini dihitung oleh aktuaris secara berkala dengan asumsi keuangan dan demografi terkini. Nah, lalu ada faktor-faktor nih yang mempengaruhi nilai-nilai kewajiban imbalan pasti yang meliputi pembiayaan biaya jasa, yaitu ada biaya jasa kini, biaya jasa lalu, lalu ada biaya jasa lalu keuntungan atau kerugian lalu ada keuntungan atau kerugian atas penyelesaian. Nah, yang kedua ada biaya bunga. Ya, biaya bunga ini yaitu ada kenaikan NKKIP yang timbul selama satu periode karena periode tersebut semakin karena periode tersebut semakin dekat dengan penyelesaian atau pembayaran imbalan. Nah, yang ketiga itu ada pengukuran kembali, yaitu yang mencakup keuntungan dan kerugian aktual, yaitu penyesuaian akibat perubahan absorpsi aktuariah atas NKKP. Nah, lalu ada aset program. Jadi aset program itu adalah dana yang disediakan untuk membayar kewajiban imbalan pasti. Aset program tersebut dikelola secara terpisah di dana pensiun. Nah, digunakan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi nilai wajib aset program. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai wajib aset program adalah pendapatan bunga, iuran, atau penarikan dan pengukuran kembali. Nah, jadi itu tentang imbalan pasti. Imbalan pasti dan iuran pasti. Nah, imbalan pasti dan iuran pasti itu ada di imbalan pasca kerja, yaitu imbalan setelah
karyawan tersebut memasuki masa purna kerja mereka. Nah, jadi perlu diingatkan lagi bahwa imbalan itu adalah ada yang jangka pendek dan ada yang jangka panjang. Jadi apa sih imbalan yang jangka pendek tadi? Jadi kita bahas lagi imbalan jangka pendek. Imbalan jangka pendek itu seperti gaji dari karyawan tersebut. Jadi kayak misalnya si karyawan telah memberikan jasa nih selama sebulan. Nah, maka ia akan mendapatkan imbalan dari jasa yang telah diberikannya selama 1 bulan itu. Yang memberikan dia perusahaan. Nah, setelah si perusahaan memberikan jasa kepada si karyawan, perusahaan tersebut juga akan memberikan iuran nih kepada perusahaan dana pensiun ke perusahaan dana pensiun untuk dikelola maka di akhir purna kerja nanti si karyawan mendapatkan juga dana imbalan pensiun gitu. Nah, si dana pensiun ini juga ada yang dari anak perusahaan tersebut atau dia dibuat oleh perusahaan tersebut. Jadi ada anaknya dibuat oleh perusahaan yang memberikan kerja tersebut, atau bisa juga dari dana pensiun yang lain nih, ia membuka perusahaan sendiri si dana pensiun ini. Jadi si perusahaan tinggal memberikan dananya lalu dikelola nih oleh si perusahaan dana pensiun tersebut, dan ya pasti ada bunganya. Maka itu ada yang didiskontokan. Nah, lalu kenapa si pesangon ini tidak masuk ke dalam jangka pendek ataupun jangka panjang? Karena si pesangon itu adalah imbalan akibat PKK. Jadi PKK itu kepanjangannya ada pemutusan kontrak kerja. Nah, pemutusan kontrak kerja ini baik dari keputusan perusahaan, dari keputusan si karyawan tersebut memberikan surat resign. Banyak faktor juga yang mempengaruhi karyawan atau perusahaan memutuskan kerja. Nah, begitu. Jadi ya walaupun cuman tidak lebih dari 1 tahun, tapi jadi tidak termasuk dalam imbalan jangka pendek karena pemutusan hubungan kerja sendiri. Nah, begitu. Dia tidak juga masuk dalam imbalan pasca kerja. Karena kalau imbalan pasca kerja kan kayak sudah purna kerja kayak gitu kan. Imbalan pasca kerja itu kan kayak sudah tidak ada masa lagi dia untuk bekerja, sudah tua atau umurnya sudah 60 tahun. Nah, jadi tidak masuk nih ke dalam si pesangon tadi. Jadi kalau imbalan pasca kerja itu identiknya emang dengan pensiun. Jadi imbalan kerja itu termasuk dalam imbalan jangka panjang. Kenapa masuk dalam imbalan jangka panjang nih si imbalan kerja? Karena imbalan pasca kerja ini itu ya diberikan setelah purna kerja. Jadi lebih dari 1 tahun pasti. Misalnya dia sudah bekerja selama 20 tahun. Sudah selama 20 tahun. Nah, masanya sudah selesai di 60 tahun, maka dia sudah 5 tahun bekerja, sudah 50 tahun bekerja. Begitu. Sudah 50 tahun bekerja. Jadi pesangon tidak bisa masuk dalam imbalan pasca kerja. Tetapi tetap imbalan, ya tapi tidak boleh dikelompok dalam imbalan pasca kerja maupun imbalan imbalan jangka pendek. Nah, karena ya pemutusan hubungan kerja tadi. Nah, jadi program imbalan kerja itu melibatkan 3 pihak. Itu ada perusahaan. Yang pertama, perusahaan itu adalah yang memberikan kerja nih kepada si karyawan tersebut atau si yang memberikan jasa. Nah, lalu ada si perusahaan dana pensiun. Nah, perusahaan dana pensiun ini ada yang dibuat oleh anak perusahaan itu tersendiri, atau si perusahaan dana pensiun ini ya merupakan yang beda nih. Ada perusahaan tersendirinya yang berdiri sendiri, tidak dari anak-anak perusahaan. Lalu yang ketiga ada karyawan yang memberikan jasa, yang bekerja, karyawan juga yang mendapatkan si dana pensiun tadi. Gitu. Nah, ada 2 jenis nih program yang di dana pensiun ini. Itu ada program iuran pasti dan program imbalan pasti. Nah, kalau program iuran pasti ini itu dia resikonya ada di si karyawan, karena berapapun karyawan yang mendapatkan, ya itulah hasilnya, tidak akan ditambahkan lagi. Beda dengan imbalan. Kalau imbalan itu sudah ada ditetapkannya. Jadi kalaupun nanti kurang karena ada kesalahan dari perusahaan atau dana pensiun, tetap si perusahaan yang akan menambahkan sampai cukup
di uang yang diterima oleh karyawan itu tersendiri. Nah, begitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.